Rapenikon Streaming, era baru, informasi dunia pendidikan. Halo, apa kabar insan edukasi? Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga selalu bersemangat insan edukasi. Ya, senang sekali saya Selis Dwi Santoso bisa hadir menemani Anda di program acara pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk siswa SMA. Nah, insan edukasi, pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang mata pelajaran bahasa Inggris. Saya tidak sendirian, insan edukasi sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah pengajar dari SMA Negeri 21 Surabaya. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu insan edukasi. Selamat sore Ibu Aryani. Selamat sore Mas Selis. Bagaimana kabarnya? Nice to see you again. I'm fine. I'm fine, Thank you. okay. Terima kasih. Oke, Ibu Aryani, sebelum kita memulai tema kita pelajaran bahasa Inggris ini, kita jeda terlebih dahulu. Tetap setia di Rapenikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Radio Pendidikan, era baru, informasi dunia pendidikan. www.rapendik.com. Ya, terima kasih insan edukasi, Anda masih setia di www.rapendik.com di program acara pembelajaran jarak jauh untuk siswa SMK, SMA. Nah, insan edukasi, kita akan membahas tentang mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu tema kita tentang recommendation and offer. Nah, apa saja yang akan dibahas pada sore hari ini? Langsung saja saya persilakan untuk Ibu Aryani menjelaskan lebih detailnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Selis. Terlebih dulu saya akan menyapa insan edukasi yang berada di rumah. Hai, hello, it's so nice to see you again. Okay, insan edukasi, as the good students, of course, ya, it's a time we share, it's a time we chat in English, tentu saja, ya. And then of course we talk about recommendation and over, ya. It is ini pelajaran khususnya untuk siswa kelas 11 Mas Selis, ya. Oke. Jadi insan edukasi yang berada di rumah yang mungkin masih kelas 10, tidak ada salahnya untuk tetap mengikuti. Just follow us, okay? Yeah. That's about what's on this chapter. We talk about recommendation and over. Nah, yang mungkin akan kita bahas nanti ini Mas Selis antara lain how to ask and give a recommendation. Kemudian how to express an over, biasanya berkaitan ini. Anggap saja bahwasanya recommendation di sini adalah stimulus. Sehingga kapan seseorang itu akan memberikan over. Over itu penawaran. Jadi biasanya, sebelum seseorang itu melakukan offer atau penawaran, terlebih dahulu kita biasanya ada rekomendasikan dulu. Betul, gitu ya. Kemudian nanti kita akan bahas juga cultural awareness, ya. Mungkin kalau kita bahasa Inggris kan secara harfiah, cultural itu budaya, awareness itu kesadaran. Maksudnya di sini kita membiasakan diri dengan budaya dari bahasa asing yang kita pelajari dengan budaya kita, tentu saja. Kapan kita harus mengekspresikan over itu sebagai ekspresi kita dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian nanti juga akan kita bahas juga how to respond to recommendation and over. Baik insan edukasi, good students, ya. Let's go on. Recommendation means here definitions, ya, bisa berarti satu sebagai suggestion. Yang kedua adalah advice. Sebenarnya sekilas kita anggap advice dengan suggestion itu sama dalam bahasa Inggris. Suggestion itu saran, advice itu juga how to give saran juga, advice gitu ya. Sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, karena pertemuan sebelumnya kita membahas tentang advice juga. Okay.
Tapi ada baiknya kita terus mencoba sehingga keterkaitan ini semakin jelas ya. Oke, number one, insan edukasi yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada, a suggestion that something is good or suitable for a particular purpose or job. Itu kalau diartikan, Mas Elis, tentu saja insan edukasi yang ada di rumah juga sudah sedikit banyak sudah paham. Di situ a suggestion, saran, that something, bahwasanya sesuatu is good, sesuatu itu baik, or suitable, cocok, Atau cocok. ya, for a particular purpose, untuk tujuan-tujuan tertentu, ya, Atau pekerjaan. atau pekerjaan tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah advice. Advice di sini telling someone what the best thing to do is. Jadi Untuk melakukan apa yang terbaik untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi sudah paham ya insan edukasi yang berada di rumah, the difference of suggestion and advice. Memang sekilas hampir sama maksudnya. Semuanya tentang bagaimana setelah ada recommendation ini, kemudian kita bisa tergerak untuk memberikan respon bagaimana how to offer something to someone. Oke, next. Ways to say it. Nah, sekarang bagaimana cara mengatakannya, mengungkapkannya. Oke. Insan edukasi, Mas Elis, Ya. dan yang lainnya asking for recommendation. Ini contohnya di situ adalah, do you think I should join the Earth Hour campaign? Oke, do you think I should join the Earth Hour campaign? Apakah Nah, kamu ya. berpikir Apakah Anda pikir Saya Anda akan- berpikir saya sebaiknya bergabung dengan, bagaimana pendapat Anda sama dengan Nah, itu gitu ya? ya. Bagaimana pendapat Anda? Saya sebaiknya kah bergabung dengan campaign, itu adalah kampanye. Ya. Tentang bumi, Tentang kebumian, tentang bumi, ya, tentang how to save our earth, bagaimana kita menjaga bumi kita. Nah, terus giving recommendation-nya bagaimana? You should join the campaign, it's very positive. Nah, biasanya akan ada respon seperti itu. Ini salah satu contoh aja. Mungkin dengan ungkapan yang lain bisa saja. Oh yes, sure, ya, you need to join. You need to join. Anda perlu bergabung with the Earth Hour campaign misalnya. Atau itu sama dengan giving recommendation. Kemudian ada contoh yang lain. Ini salah ketik. Salah ketik sebenarnya bukan in di situ tapi if, ya. Pengandaian. If you were in my position, would you agree with the idea of recycling? Jika kamu berada di posisi saya, Seandainya kamu ada di posisi saya, ya, jika kamu ada di posisi saya, would you agree? maukah kamu setuju dengan ide Apakah Anda setuju dengan ide mendaur ulang? recycling? Bagaimana dengan ide mendaur ulang? That's Gitu right, ya. very good. Oke, terus kemudian ada giving recommendation-nya, what about recycling and organic garbage? Nah, ini kan ada respon selanjutnya biasanya seperti itu. Timbul pertanyaan lagi ya, Bu. Bagaimana kalau kita membuat daur ulang organic garbage, sampah organik? Mas Elis tambah pinter ya. Insan edukasi yang ada di rumah saya yakin juga semakin kemajuannya semakin baik tentu saja. Do you have time? I need your suggestion about Earth Day misalnya. Do you have time misalnya? Punyakah Anda waktu? Ya. Ya. Apakah Anda memiliki waktu? I need your suggestion about your Earth Day. Saya memerlukan saran Anda tentang Hari Bumi. Oke. Kemudian giving recommendation-nya bisa juga berupa seperti ini. We should spread the message to keep the environment clean. Kita sebaiknya insan edukasi tentu saja masih ingat Mas Elis pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang how to give advice by using should. Should di sini artinya sebaiknya. Jadi kita artikan dalam bahasa Indonesia sebaiknya. Kalau should not
sebaiknya tidak begitu ya. Oke, we should spread the message to keep the environment clean. Jadi maksudnya kita sebaiknya menyebarkan pesan to keep untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan kita. Oke, next, do you think I should call the SAR team to rescue us? Itu. Apakah Anda pikir saya perlu atau saya sebaiknya memanggil tim SAR untuk menyelamatkan kita semua? Oke. Why don't you call the SAR team now? Nah, ini biasanya ada ungkapan juga seperti gitu. Kenapa Anda tidak segera memanggil tim SAR sekarang juga misalnya? Nah, ini contoh-contoh ways to say it. Jadi contoh-contoh bagaimana kita mendengarkan atau mengungkapkan recommendation, ya. Kemudian bagaimana kita memberikan recommendation itu. Sampai di sini insan edukasi barangkali ada yang tidak dipahami. Nah, kita lanjutkan setelah yang satu ini tentu saja. Oke, terima kasih insan edukasi. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita semakin menarik tentang recommendation and offer ini bersama Ibu Aryani. Tapi setelah beberapa komposisi lagu yang berikut ini. Tetap setia di Rapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Hanya di Rapendikon Streaming. Terima kasih insan edukasi, Anda masih setia di Rapendikon Streaming pada program pembelajaran jarak jauh untuk siswa SMA. Nah, insan edukasi, tadi kita sudah menjelaskan paparan dari Ibu Aryani mengenai recommendation and offer, tentang bagaimana cara kita mengungkapkan rekomendasi dan juga penawaran itu seperti apa. Begitu ya Ibu Aryani. Mungkin bisa kita simak paparan dari Ibu Aryani. Silahkan Ibu. Oke, kembali bersama dengan kita lagi, Mas Elis. Ya. Tentu saja insan edukasi, kita tadi sudah membahas tentang how to asking for recommendation dengan how to give recommendation dengan contoh-contohnya. Mudah-mudahan insan edukasi tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Karena itu kita langsung saja masuk kepada offer. How to express offer. Saya kira I think you have known about the meaning of offer, how to express an offer, bagaimana kita menawarkan sesuatu, how to offer something to someone, ya. Oke, biasanya ini sering juga kita alami di percakapan sehari-hari tentu saja. Definition of offer, when someone asks you, or if you would like to have something, or if you would like them to do something. It's an offer. Jadi ketika seseorang meminta Anda, atau jika Anda ingin to have something, melakukan sesuatu misalnya ya, or if you would like them, atau jika Anda menginginkan orang lain to do something, melakukan sesuatu untuk untuk kita biasanya ada kata offer di situ, menawarkan. Baik, ways to say it. Sekarang bagaimana cara mengungkapkannya? Biasanya expressing an offer itu sering kali kita dengarkan dengan cara, do you need my help? Do you need my help? Misalnya, apakah Anda perlu pertolongan saya? Ya, you can call me if you need my help, misalnya. Kamu dapat memanggilku jika menginginkan pertolongan saya. Jika Anda inginkan pertolongan saya. Oke. Is there anything I can do for you? Is there ini lebih lebih sopan lagi biasanya. Is there anything, ada sesuatu yang bisa saya bantu misalnya. Ya. Kemudian lebih sopan ya, Bu. Iya, lebih sopan. Kemudian you can text me if you need help. Teks di sini bahasa ungkapan ya, biasanya kita asumsikan bahwasanya ini pemahamannya adalah
dengan cara menulis note. Sekarang mungkin by short message service, barangkali dengan SMS gitu. SMS aja kalau perlu bantuan saya. Nah ini you can text me if you need help. Ya, jadi SMS mungkin kata-kata yang sudah umum ya. Mungkin ini yang terbaru mungkin bisa kita ungkapkan. Teks berarti itu bahasa, bukan berarti teks di situ terdiri dari beberapa huruf ya, tetapi di situ maksudnya dalam ungkapan, dalam expression kita artikan bahwasanya ya the same meaning. If you can message me, you can give your message to me if you need my help, jika Anda memerlukan pertolongan saya. Nah, inilah expressing an offer. Bagaimana insan edukasi sudah mengerti ya? Saya kira insan edukasi mungkin sudah pernah mencoba mengungkapkan how to express an offer ini kepada teman-temannya atau kepada orang tua barangkali. You need my help, ma'am, misalnya. Do you need my help, dad? Kepada ayahnya dan seterusnya. Oke, respond to recommendation and offer sekarang. Bagaimana meresponnya? Possible responses, kemungkinan dalam meresponnya yang bisa diungkapkan ya. Oh, what's the problem? Biasanya kalau misalnya do you need my help? Oh, what's the problem? Memangnya ada apa kan gitu ya. Kadang-kadang. Oke, that's right. Jawabannya biasanya begitu. I'm listening, what's wrong? Yes, you're right, misalnya. Possible responses. I'm listening, what's wrong? Misalnya. Do you need my help? Oh, I'm listening. Saya sedang mendengar ini. Saya sedang menyimak sekarang ya. Saya sedang menyimak. Memang ada apa? Misalnya begitu ya. Yes, you're right. Ini jawabannya misalnya. Go ahead, tell me your problem. Go ahead ini bahasa ungkapan juga. Mungkin kalau di sana kita di Amerika kita kenal dengan bahasa slang ya. Di sini bahasa gaul barangkali. Go ahead jangan diartikan one by one word translation. Jadi bukan diartikan satu persatu kata Mas Elis, karena dalam bahasa Inggris ungkapan itu bisa berarti yang berbeda ya. Kalau diartikan secara harfiah di kamus, go itu pergi, ahead itu kepala, bukan begitu. Maksudnya go ahead sama dengan come on, ayo cepat gitu. In hurry gitu. Tell me your problem. Go ahead cepat, ayo katakan masalahmu apa gitu misalnya. So, I don't think so. Right, wrong, agree or disagree. Ini mungkin responnya mungkin benar atau salah atau setuju atau tidak setuju. Oke. Kemudian biasanya ada possible responses ya, respon dari recommendation atau offer itu biasanya ada gini, thanks for offering me help. Terima kasih atas penawaran bantuan padaku. Ya. Nah, kemudian exactly, thank you misalnya. Selalu tetap dengan kata thank you. Kemudian sure misalnya. Tadi misalnya sure. Ya tentu saja saya perlu bantuannya. You need my help? Apakah Anda perlu bantuan saya? Sure, tentu saja. Itu juga sudah mewakili ya. Mewakili. Biasanya, nah di sini nanti ada mungkin ada salah satu cultural awareness. Kadang-kadang kita orang Indonesia malu-malu mengungkapkan untuk spontan benar kita membutuhkan. Enggak, terima kasih kan begitu. Nah, sehingga persepsi yang menawarkan kadang-kadang juga bingung. Ini betul-betul butuh bantuan saya. Nah, di sini kadang-kadang di Indonesia kalau cultural awareness itu kita sadari sama-sama bahwasanya sebaiknya kita secara tegas memang kalau kita butuh bantuan ya sure, langsung aja, nggak usah malu-malu begitu. Oke. Not quiet. Maksudnya not quiet itu ya maybe yes maybe no semacam itu gitu ya. Oke, kemudian ada langsung kalau misalnya mengatakan no thank you. Maaf, terima kasih gitu. Tidak gitu. No thank you. I think so too. Nah, ini kemungkinan respon yang akan diberikan. Ini contoh-contohnya. Bagaimana insan edukasi ya? Ini contoh-contoh. Mungkin contoh-contoh yang insan edukasi pernah ungkapkan juga ada beragam. Lebih dari ini banyak soalnya. Jadi nggak mesti harus seperti ungkapan ini yang dipakai. Ini hanya saya berikan contoh-contoh sebatas ini aja. Oke, selanjutnya language elements. Nah,
Kalau kita berbicara dari ungkapan itu pada elemen atau unsur bahasanya, tentu saja kita sering mendapati kata-kata sebagai berikut. Important clue. Important clue itu adalah clue yang penting yang bisa kita pakai untuk how to offer something atau giving recommendation. Kata Seperti kuncinya. kata kuncinya. Seperti kita tadi contoh-contoh yang kita pakai adalah why don't you, ya, why don't you join with the Earth Hour campaign? Kenapa Anda tidak bergabung begitu? Oh yes, gitu ya. Kemudian expressing recommendation atau offers bisa we make water filter in our home. Itu bisa berbagai kemungkinan juga itu ya. Important elements-nya di situ adalah why diikuti oleh don't. Mengapa Anda tidak gitu? Why don't? Karena di dalam bahasa Inggris menggunakan kata tanya itu selalu diawali oleh namanya auxiliaries. Auxiliaries itu kata kerja bantu. Karena apalagi kalau ada not di situ selalu akan diikuti oleh kata kerja bantu. Mungkin insan edukasi sudah pernah mendapatkan pembelajaran kata kerja bantu pada awal-awal pembelajaran bahasa Inggris itu ketika when you were in junior high school maybe ya, ketika di SMP. Oke, why don't you bla bla bla. Nah, itu important elements-nya. Kemudian yang berikutnya adalah what about publishing Go Green Journal in our school. Nah, biasanya ada di sini what about bla 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 bla. Nah, kemudian expressing recommendation atau offer-nya adalah kemungkinan yang lain adalah publishing Go Green Journal in our school. Ini ungkapan pendapat ya dari respon dari recommendation atau offer. Biasanya important clue-nya adalah what about if we join with your program misalnya. Bagaimana tentang program yang kita bahas sama-sama, we discuss together misalnya. Nah, di sini important elements-nya adalah memakai what about karena ada di sini about biasanya diikuti oleh verb ing, kata kerja yang dalam bentuk ing, noun. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya kita sama-sama akan membahas bagaimana kapan kita membahas kata kerja yang ditambahkan ing di situ ya. Biasanya ada preposition di depannya. Preposition termasuk about di sini, kata depan. Kemudian kalau diikuti oleh kata kerjanya should be verb ing. Kemudian important clue yang lain adalah you should. Nah, seperti tadi saya ungkapkan bahwasanya how to give advice, recommendation itu should di situ artinya sebaiknya atau seyogyanya. Ya, you should bla 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 bla. Nah, kemudian expressing recommendation-nya build a greenhouse for the project. Important elements-nya menggunakan you should. Nah, biasanya setelah should digunakan oleh kata kerja bentuk pertama. You should join with me. Ya, oke. Setelah itu you can. Nah, bisa juga sama dengan you can, tapi saya pikir lebih halus di sini kita memakai you should. Ya. Kemudian do you need? Nah, ini dalam bentuk question ya, dalam bentuk interrogative ya. Do you need? Nah, di sini do you need kemudian diikuti oleh noun. Oke, next. Nah, kita masuk kepada cultural awareness-nya sekarang. Jadi insan edukasi yang berada di rumah maupun dimanapun berada ya. Tadi sudah kita bahas tentang how to express over dan how to give recommendation by using the samples of to give recommendation and to give over. Now we should know the cultural awareness. Nah, in English speakers ya use the modal verbs. Jadi pembicara orang berbahasa Inggris di situ use modal verbs, menggunakan modal. Ini dinamakan modal should itu. Should dengan ought to. Nah, kalau kita lebih panjang lagi akan menjelaskan should dengan ought to itu sebenarnya sama. Tapi biasanya ought to itu lebih kepada moral, mengajak ke arah kebaikan. Ought to. You ought to respect your parents misalnya. Tapi kalau should pakai auto. Tapi kalau should sebaiknya juga, tetapi biasanya lebih umum. You should take rest misalnya. Anda sebaiknya beristirahat dan sebagainya. And had better to express that they think something is good. Nah, kemudian for example ini contohnya insan edukasi bisa membaca sendiri di situ memakai should dengan had better dan ought to. Saya kira ya
Saya kira itu saja yang mungkin Ya. perlu saya sampaikan Mas Terima Elis kasih ya. Ibu Aryani. Insan Edukasi tadi sudah dijelaskan sebegitu jelasnya tentang apa itu recommendation and offer, bahwa tadi sudah dibahas tentang bagaimana cara mengatakannya ya Bu. Baik itu rekomendasi maupun penawaran. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita sharekan tadi bermanfaat untuk Amin. insan edukasi yang saat ini menyaksikan Bu. Ya. Akhir kata, saya Selis Dwi Santoso beserta Ibu Aryani dan kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan. Pelajaran jarak jauh, belajar jadi mudah dan indah. Oke. Hanya Mira Pending on streaming. Pendidikan hak siapa saja, dengan cara apa saja. Pembelajaran jarak jauh, belajar jadi mudah dan indah. Oke. Hanya Mira Pending on streaming. Rapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Halo, apa kabar insan edukasi? Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga selalu bersemangat untuk mengikuti program acara pembelajaran jarak jauh. Ya, insan edukasi, senang sekali saya Selis Dwi Santoso bisa hadir menemani Anda. Tentunya untuk tema kita di hari ini yaitu kita akan membahas mata pelajaran ekonomi dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ibu Rahmi, pengajar dari SMA Negeri 21 Surabaya. Sebelum kita menginjak untuk membahas tema, kita sapa terlebih dahulu insan edukasi. Bagaimana kabarnya Ibu Rahmi? Alhamdulillah, Mas Elis baik-baik hari ini Alhamdulillah, dan baik kita ya, Ibu. bertemu kembali. Baik, Ibu Rahmi, sebelum nanti kita membahas tentang apa yang nanti kita akan sampaikan, Ya. terlebih dahulu kita dengarkan beberapa lagu yang berikut ini. Tetap setia di Rapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. www.rapendik.com. Terima kasih insan edukasi. Kita masih membahas tentang mata pelajaran ekonomi dengan tema yaitu pembangunan ekonomi. Baiklah, langsung saja kita dengarkan ulasan dari Ibu Rahmi. Silakan Ibu. Ya, selama insan edukasi yang ada di rumah, kita bertemu kembali hari ini dengan mata pelajaran ekonomi kelas 11. Untuk yang selanjutnya, beberapa hari yang lalu kita telah membahas pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi yang lalu kita akan lanjutkan pada hari ini tentang modal dasar pembangunan. Dalam membangun suatu negara itu kita tidak pernah luput dari modal dasar pembangunan dan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembangunan, khususnya di negara kita yaitu di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan modal dasar pembangunan? Itu adalah modal dasar pembangunan ini telah dirumuskan di dalam GBHN, ya. Antaranya adalah arti daripada modal dasar pembangunan sendiri adalah modal atau kekuatan alam secara keseluruhan, baik itu secara efektif, potensial yang dimiliki oleh suatu negara dan didayagunakan dalam pembangunan Indonesia, khususnya adalah bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan nasional.
Itu adalah modal dasar pembangunan. Sedangkan modal dasar pembangunan itu apa saja yang harus kita peroleh atau kita perhatikan? Yang pertama, yang harus dimiliki oleh suatu negara itu adalah pertama, harus ada negara tersebut kemerdekaan. Faktor yang pertama, kalau negara itu merdeka, sebelum negara itu merdeka maka kita tidak bisa melakukan pembangunan. Mengapa demikian? Yang pertama, kalau negara itu terjadi perpecahan, mana mungkin kita bisa melaksanakan pembangunan. Yang kedua adalah jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan. Nah ini, jadi di dalam membangun suatu negara itu kita harus punya semangat kesatuan dan persatuan. Berikutnya adalah wilayah Nusantara yang kita miliki itu adalah luas sekali karena terletak di khatulistiwa yang mampu memberikan keunggulan komparatif. Yang berikutnya adalah kekayaan alam yang beraneka ragam, baik itu terdapat di laut, di darat maupun di udara. Yang kelima adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Ya, di Indonesia ini jumlah penduduknya cukup besar Mas Elis ya, sangat potensial sekali kalau kita manfaatkan untuk pembangunan. Kemudian yang keenam adalah modal rohani dan mental. Siap tidak negara kita itu secara rohani maupun mental itu kita adakan pembangunan. Masyarakatnya harus siap mental dengan adanya beberapa faktor ya. Kemudian budaya bangsa Indonesia yang dinamis. Orang Indonesia itu kan dinamis budayanya. Terdiri dari berbagai macam suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, itu juga termasuk salah satu faktor budaya ya yang memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedelapan adalah potensi dan kekuatan insentif bangsa Indonesia. Potensi serta kekuatan ini adalah di mana dengan jiwa kesatuan dan persatuan kita bahu-membahu agar negara kita itu pembangunannya bisa tercapai sesuai dengan perencanaan. Berikutnya yang 9 terakhir adalah merupakan kekuatan Hankam. Nah, ini kalau dulu di dalam era Orde Baru namanya Hankam Rata ya, sistem pertahanan dan keamanan secara merata. Jadi Hankam Rata itu pada era Orde Baru, Hankam Rata. Tapi sedangkan untuk saat ini ada beberapa pendapat yang di dalam Orde Baru hal-hal yang baru ini bisa kita manfaatkan di era seperti sekarang ya. Karena di dalam pembangunan ekonomi Indonesia itu sejak Indonesia Orde Baru ada beberapa program-program yang diperbaiki dan program itu juga ada yang dirubah dan sebagainya. Nanti akan kita lihat pada tahap-tahap pembangunan ekonomi di Indonesia. Kita akan tahu tahun berapa sampai tahun berapa itu eranya seperti apa Mas Elis. Ya. Kemudian untuk berikutnya kita lanjutkan kepada faktor dominan. Jadi dominan itu adalah faktor yang paling menentukan dalam pembangunan ini. Contohnya adalah kependudukan dan sosial budaya. Maksudnya kependudukan dan sosial budaya ini dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan budaya yang aneka ragam itu kita bisa membangun dan kita tunjukkan kepada negara lain bahwa ini loh pembangunan Indonesia, budaya kita cukup beraneka ragam dan kita kaya, bisa kita promosikan ke negara lain ya Mas. Kemudian yang kedua, wilayah yang mempunyai ciri kelautan ya. Kemudian lingkungan dan alamnya yang tropis. Nah, di sektor kelautan dan perikanan Indonesia itu sangat kaya Mas ya. Sekarang ini di dalam era baru ini kita di sektor kelautan sudah ada Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, untuk saat ini mungkin di era pemilihan presiden yang baru ini kelautan dan perikanan kayaknya lebih digalakkan. Nah, ya jadi tenaga-tenaga bahkan sektor yang kelautan dan perikanan ini sebenarnya banyak sekali yang belum kita gali dan itu sebetulnya modal dasar pembangunan kita cukup kuat gitu Mas. Bahkan juga pertanian ya Bu. Iya betul. Ini juga faktor dominan untuk pembangunan ekonomi karena kita ketahui Indonesia juga negara agraris. Iya, negara agraris. Jadi agraris maksudnya tidak hanya sektor kelautan, ada sektor peternakan, perikanan dan kelautan. Ya, ketiga-tiganya adalah suatu faktor yang dominan dimiliki oleh negara Indonesia yang negara itu sebagian besar terdiri dari laut. Ya, Mas. Kemudian yang keempat adalah kualitas sumber daya manusia. Kalau sudah berbicara kualitas sumber daya manusia itu tidak lepas dari tingkat pendidikan ya Mas ya. Jadi pendidikan Indonesia itu semakin tinggi
kualitas sumber daya manusia di Indonesia, maka semakin banyak tenaga-tenaga yang menguasai teknologi. Karena apa? Kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menguasai eptek itu sejauh mana? Karena selama ini kita dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sering bekerja sama dengan negara lain untuk menggali kekayaan alam di Indonesia. Sebetulnya kalau kita punya tenaga ahli sendiri, kita nggak perlu mendatangkan tenaga asing, ya Mas ya. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin nasional, ya, disiplin nasional sampai kalau beberapa saat yang lalu kita gerakan disiplin nasional itu ya Mas ya, taat hukum, taat norma-norma yang berlaku di masyarakat, itu juga termasuk faktor dominan dalam pembangunan. Pembangunan tanpa disiplin tidak akan berhasil. Yang berikutnya adalah manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang ketujuh adalah pengembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis. Otomatis mau tidak mau atau suka atau tidak suka, kita pasti akan mengikuti perkembangan dunia secara global, era globalisasi Mas ya. Jadi kita tidak boleh ketinggalan di bidang teknologi, di bidang pendidikan dan sebagainya. Yang terakhir adalah kemungkinan adanya pengembangan di faktor atau sektor-sektor lain yang masih bisa kita gali. Itu mengenai faktor dominan. Mungkin Mas Ali sering. Baik, Ibu, dari faktor dominan pembentukan atau pembangunan ekonomi ini yang dilakukan Indonesia ini sudah semaksimal mana, Bu? Iya. Jadi untuk faktor dominan ini pemerintah Indonesia itu sudah berupaya memaksimalkan masa, tapi tidak secepat itu. Karena apa? Pembangunan itu adalah suatu proses dan memerlukan jangka waktu yang cukup panjang. Jadi bukan seperti hanya kita membalik telapak tangan aja, dibalik pembangunan langsung berhasil. Jadi ada prosesnya. Tahap pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa, sasaran kita di pelita 1 apa, pelita 2, pelita 3, dan seterusnya. Mungkin dibutuhkan sinergitas antara kebijakan dari pemerintah dan juga usaha dari masyarakat itu sendiri ya Bu. Ya, jadi pemerintah juga memberikan kebijakan dan kita sebagai masyarakat pun juga harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Itu nanti juga ada pada permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia termasuk masyarakatnya. Seperti itu ya Ibu. Mungkin semakin menarik tentang tema kita yaitu pembangunan ekonomi insan edukasi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rahmi, yaitu tentang modal dasar pembangunan dan juga faktor-faktor dominan pembangunan ekonomi. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi tentunya setelah beberapa komposisi lagu yang berikut ini. Tetap setia di Rapendikon Streaming, era baru, informasi dunia pendidikan.